Halo teman-teman dan Pak dosen, di sini saya Jovan Zendiga dengan NIM 2022114. Saya ingin mengerjakan metode kuantitatif bisnis tentang MODI, Modified Distribution, dan juga FAM, Vogel's Approximation Method. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode Modified Distribution atau MODI. Metode MODI ini merupakan perkembangan dari metode SS. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya yang lebih cepat dan lebih tepat jika dibandingkan dengan metode SS. Rumusan umum dari metode MODI ini adalah sebagai berikut. RI plus KJ sama dengan CIJ, yang dimana RI adalah nilai baris I, KJ nilai kolom J, CIJ adalah biaya transport atau unit dari sumber I ke tujuan J. Langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metode MODI adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metode MODI. Yang pertama, menyusun metrik sumber-sumber baris M dan tujuan kolom N. Pengisian alokasi dilakukan dengan mengikuti prosedur SS, yaitu dimulai dari sudut barat laut atau sudut kiri atas. Yang kedua, mencari nilai-nilai tiap baris dan tiap-tiap kolom atau K dengan menggunakan rumus umum, yaitu RI plus KJ sama dengan CIJ. Nilai baris pertama diberi angka nilai 0. Kemudian dihubungkan dengan segi 4 batu yang terisi alokasi atau stone square. Ketiga, menghitung indeks perbaikan dengan berpatokan pada segi 4 air yang tidak terisi alokasi atau water square dengan persamaan CIJ min RI min KJ. Yang keempat, memilih titik tolak perubahan yang didasarkan pada angka negatif maksimum. Yang terakhir, yang kelima adalah mengulangi langkah 2 hingga diperoleh biaya paling optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal MODI dan FEM. Sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik serta jumlah permintaan dari 3 kota dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Pabrik A memproduksi 90 ton, pabrik B memproduksi 60 ton, dan pabrik C memproduksi 50 ton. Dan totalnya, pabrik A, B, C memproduksi 200 ton. Dan kota permintaan, Solo meminta 50 ton, Kudus 110 ton, Tegal 40 ton, dan total permintaan adalah 200 ton. Perkiraan biaya transportasi dalam ribuan atau ton dari setiap pabrik ke masing-masing kota adalah dari pabrik A ke kota Solo sama dengan 20. Dan selanjutnya dari pabrik B ke kota Solo 15. Dari pabrik C ke kota Solo 25. Dari pabrik A ke kota Kudus 5. Dari pabrik B ke kota Kudus 20. Dari pabrik C ke kota Kudus 10. Dari pabrik A ke kota Tegal 8. Dari pabrik B ke kota Tegal sama dengan 10. Dari pabrik C ke kota Tegal sama dengan 19. Dan pertanyaannya, yang pertama, bagaimana distribusi barang yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota tersebut? Yang kedua, berapa total biaya optimal untuk distribusi barang ke pabrik ke kota tujuan? Dijawab. Menentukan solusi optimal dengan MODI. Optimalisasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai indeks, baris, dan kolom untuk semua sel terisi. Buat variabel indeks untuk setiap baris dan kolom, lalu susun persamaannya. UI plus FC sama dengan CIJ. Untuk setiap sel terisi, di mana CIJ sama dengan ongkos per unit, baris ke I, kolom ke J. Substitutionnya U1 sama dengan 0 untuk memperoleh semua nilai UI dan FC dari sel terisi. Yang kedua, hitung nilai indeks perubahan ongkos CIJ dalam kurung opportunity cost dari semua sel kosong dengan rumus CIJ sama dengan CIJ min UI min FC. Yang ketiga, evaluasi nilai CIJ. Jika semua nilai CIJ non negatif, maka tabel
transportasinya sudah optimal. Yang selanjutnya, jika masih terdapat CIJ yang bertanda negatif, maka tabel transportasinya belum optimal dan dilakukan perubahan atau perputaran shell is. Selanjutnya, tabel 1 dilakukan optimalisasi dengan metode MODI. Hitung indeks, baris, dan kolom dari sel terisi. Nah, di sini tabel bisa kita lihat. Yang selanjutnya, hitung indeks perubahan ongkos dari sel kosong. Sel kosong A3 adalah C13 sama dengan C13 min U1 min V3. CIJ-nya 8 min 0 min 14 sama dengan min 6. B1 C21 sama dengan C21 min U2 min V1. CIJ-nya adalah 15 min 15 min 20 sama dengan min 20. B3 C23 sama dengan C23 min O2 min V3. CIJ-nya 10 dikurangi 15 dikurangi 14 sama dengan min 19. C1 indeks perubahan ongkosnya adalah C31 sama dengan C31 dikurangi O3 dikurangi V1. CIJ-nya adalah 25 dikurangi 5 dikurangi 20 sama dengan 0. Tabel 1 belum optimal karena masih ada CIJ yang bernilai negatif. Sel kosong B1 terpilih sebagai entering variable dan akan diisi berdasarkan log B1 dikurangi A1 dikurangi A2 dikurangi B2 sebesar minimum dalam kurung 50 min 60 yaitu sebesar 50. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel masih ada yang negatif 50 dan 60. Maka tabel 1 dianggap belum optimal. Selanjutnya kita lanjut ke tabel 2. Tabel 2 juga belum optimal karena masih ada CIJ yang bernilai negatif. Sel kosong B3 terpilih sebagai entering variable dan akan diisi berdasarkan loop B3 dikurangi B2 dikurangi C2 dikurangi C3 sebesar minimum dalam kurung 10 dan 40 yaitu sebesar 10. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel bahwa masih ada yang bernilai negatif yaitu 10 dan 40. Yang terjadi tabel 2 belum optimal. Yang selanjutnya kita lanjut ke tabel 3. Tabel 3 juga belum optimal karena masih ada CIJ yang bernilai negatif. Sel kosong A3 terpilih sebagai entering variable dan akan diisi berdasarkan loop A3 dikurangi A2 dikurangi C2 dikurangi C3 sebesar minimum dalam kurung 90 dan 30 yaitu sebesar 30. Dan di sini kita lihat di tabel seperti yang saya bilang tadi, jika di tabel nomor 3 ini belum optimal karena masih ada yang bernilai negatif yaitu 90 dan 30. Kemudian kita lanjut ke tabel keempat. Bisa kita lihat di tabel keempat ini kita yang pertama akan mengecek kelayakan tabel 4. Yang pertama jumlah sel terisi sama dengan 5 sel basis. Yang kedua jumlah baris M sama dengan 3 dan jumlah kolom N sama dengan 3. Yang selanjutnya M plus N dikurangi 1 sama dengan 3 plus 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Selanjutnya tabel 4 visible atau layak karena jumlah sel terisi sama dengan M plus N dikurangi 1. Yang kedua total cost atau tabel 4 yaitu total cost sama dengan 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 1890. Yang ketiga, cek optimalisasi tabel 4. Hitung indeks baris dan kolom sel terisi. Kita lihat di
tabel, sel terisi A2 indeksnya adalah U1 plus V2 sama dengan 5, dan U1 plus 0 di A2 adalah V2 sama dengan 5. Yang selanjutnya A3 sama dengan total indeksnya adalah U1 plus V3 sama dengan 8, dan V3 sama dengan 8. Selanjutnya B1 indeksnya adalah U2 plus V1 sama dengan 15. U1 sama dengan 0-nya adalah V1 sama dengan 13. Yang selanjutnya B3 indeksnya adalah U2 plus V3 sama dengan 10, dan U1 sama dengan 0 adalah U2 sama dengan 2. Yang terakhir C2 indeksnya adalah U3 plus V2 sama dengan 10. U1 sama dengan 0-nya adalah U3 sama dengan 3. Yang selanjutnya hitung indeks perubahan ongkos sel kosong. Sel kosong yang pertama adalah A1. Indeks perubahan ongkosnya adalah C11 sama dengan C11 dikurangi U1 dikurangi V1. CIJ-nya adalah 20 dikurangi 0 dikurangi 13 sama dengan plus 7. Yang selanjutnya B2. Indeks perubahan ongkosnya adalah C22 sama dengan C22 dikurangi U2 dikurangi V2. CIJ-nya adalah 20 dikurangi 2 dikurangi 5 sama dengan plus 13. Selanjutnya C1. Indeks perubahannya adalah C31 sama dengan C31 dikurangi U3 dikurangi V1. CIJ-nya adalah 25 dikurangi 3 dikurangi 13 sama dengan plus 9. C3. Indeks perubahannya adalah C33 sama dengan C33 dikurangi U3 dikurangi V3. CIJ-nya adalah 19 dikurangi 3 dikurangi 8 sama dengan plus 8. Nah, dari total CIJ semuanya itu adalah hasil yang optimal karena tidak ada yang negatif. Jadi tabel 4 sudah optimal karena tidak ada CIJ yang berisi atau bernilai negatif dengan total cost sebesar 1.890. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Vogel Approximation atau FAM. Metode FAM ini merupakan perkembangan dari metode-metode sebelumnya yaitu SS dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan metode FAM ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan metode FAM. Yang pertama, formulasi masalah. Dan yang kedua, mencari perbedaan-perbedaan antara dua biaya pada kotak minimum dan urutan minimum berikutnya. Yang ketiga, mencari perbedaan terbesar sebuah baris atau kolom. Yang keempat, mencari titik tolak alokasi berdasarkan biaya paling minimum pada baris atau kolom perbedaan terbesar atau maksimum. Yang kelima, alokasi pada baris atau kolom dari titik tolak alokasi yang terpilih dan sesuaikan dengan jumlah batasan baik kapasitas maupun kebutuhan atau demand. Yang keenam, tentukan kembali perbedaan biaya pada langkah kedua atau poin 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persoalan dengan menggunakan metode FAM. Menentukan solusi awal dengan FAM. Prosedur yang pertama adalah hitung nilai penalti dalam kurung selisih dua ongkos terkecil pada semua baris dan kolom. Prosedur yang kedua, pilih nilai penalti kolom atau baris terbesar. Prosedur yang ketiga adalah alokasikan dengan kapasitas penuh pada sel dengan ongkos terkecil dari kolom atau baris penalti terbesar atau terpilih. Prosedur yang keempat, ulangi langkah 1 sampai dengan 3 hingga semua kapasitas baris atau kolom terpenuhi. Catatan: solusi awal metrik transportasi disebut fleksibel jika jumlah serisih adalah M plus N dikurangi 1, di mana M adalah jumlah baris dan N jumlah kolom. Jika sel terisi kurang dari M plus N dikurangi 1, maka perlu ditambahkan sel dummy dengan alokasi sebanyak 0 pada sel yang kosong.
Yang ketiga, solusi awal dengan metode FEM untuk masalah di atas. Kita dapat melihat tabel di bawah. Nah, di sini dijelaskan di tabel sebelah kanan yang pertama terdapat 3 adalah angka yang terkecil 8 dan 5 selisihnya 3 dan begitu juga seterusnya. Nah, yang selanjutnya yang pertama, cek kelayakan tabel 1. Jumlah sel terisi sama dengan 5 sel basis. Selanjutnya, solusi awal tersebut fleksibel atau layak karena jumlah sel terisi sama dengan M ditambah N dikurangi 1. Yang kedua, total cost tabel 2. Total cost sama dengan dalam kurung 60 dikali 5 plus dalam kurung 30 dikali 8 plus 50 dalam kurung 50 dikali 15 plus dalam kurung 10 dikali 10 ditambah dalam kurung 50 dikali 10 sama dengan 1890. Yang ketiga, cek optimalisasi tabel 1. Hitung indeks baris dan kolom sel terisi. Sel terisi A2 indeksnya U1 ditambah V2 sama dengan 5. U1 sama dengan 0-nya adalah V2 sama dengan 5. Dan yang kedua A3 indeksnya adalah U1 ditambah V3 sama dengan 8. U1 sama dengan 10-nya, V3 sama dengan 8. Yang ketiga B1 indeksnya U2 ditambah V1 sama dengan 15. Dan nilainya V1 sama dengan 13. B3 indeksnya adalah U2 ditambah V3 sama dengan 10. Nilainya U2 sama dengan 2. C2 indeksnya adalah U3 sama dengan V2 sama dengan 10. Nilainya adalah U3 sama dengan 3. Yang selanjutnya, hitung indeks perubahan ongkos sel kosong. Sel kosong yang A1 indeks perubahan ongkosnya adalah C11 sama dengan C11 dikurangi U1 dikurangi V1. CIJ-nya adalah 20 dikurangi 0 dikurangi 13 sama dengan plus 7. B2 indeks perubahan ongkosnya adalah C2 C22 sama dengan C22 dikurangi U2 dikurangi V2. CIJ-nya adalah 20 dikurangi 2 dikurangi 5 sama dengan plus 13. Sel kosong C1 indeks perubahan ongkosnya adalah C31 sama dengan C31 dikurangi U3 dikurangi V1. CIJ-nya adalah 25 dikurangi 3 dikurangi 13 sama dengan plus 9. C3 indeks perubahan ongkosnya adalah C33 sama dengan C33 dikurangi U3 dikurangi V3. CIJ-nya adalah 19 dikurangi 3 dikurangi 8 sama dengan plus 8. Tabel 1 sudah optimal karena tidak ada CIJ yang bernilai negatif dengan total cost sebesar 1890. Sekian penjelasan dari persoalan MODI dan FEM. Apabila ada salah atau salah kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih.